Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alwi Rafiq dengan NIM 256120119 dari Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang, Prodi Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya eh, akan melakukan analisa jurnal umum pada PT Nusaling periode November sampai Desember 2025. Oke, mari kita langsung saja ya karena sepertinya sudah malam di sini. Baik, oke, ini untuk yang pertama. Nah, jadi ini adalah semua transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT Nusaling Konsultan pada bulan November sampai Desember yang dimiliki oleh Bu Ayu Putri. Nanti kita akan menganalisa satu-satu atau poin-poin utama dari transaksi-transaksi ini yang dilakukan oleh Bu Ayu Putri atau PT Nusaling. Oke, baik. Nah, kita sudah sampai pada jurnal umum. Oke, di sini ada ini ya, apa namanya? Kita satu-satu. Pada tanggal 1 November, Bu Ayu menyetorkan modal sebesar 30 juta rupiah secara tunai yang menyebabkan ini meningkatkan aset yaitu kas dan modal. Lalu pada tanggal 5 November, Bu Ayu membeli tanah sebesar 22.500.000 rupiah secara tunai. Ini adalah perpindahan aset nih, karena kasnya berkurang, tanahnya bertambah, asetnya naik. Jadi kasnya berkurang karena dipakai untuk membeli tanah dari 30 juta dibeli tanah 22.500.000 rupiah secara tunai. Ini menyebabkan kasnya turun tapi asetnya naik. Nah, tanah itu kan termasuk aset. Oke, kita lanjut. Pada tanggal 10 November, PT Nusaling melakukan pembelian perlengkapan dengan harga 1.500.000 rupiah dilakukan secara kredit. Nah, kalau kredit berarti apa? Menimbulkan utang usaha. Nah, kalau utang usaha itu namanya liabilitas masuknya. Nah, oke, makanya dia liabilitasnya naik atau utang usahanya naik, asetnya juga naik karena dia beli perlengkapan. Gitu. Lalu pada tanggal 18 November, Bu Ayu nih PT-nya nih udah oke banget nih karena dia udah mulai mendapatkan jasa. Kenapa? Karena dia perusahaan yang berbasis di jasa gitu. Makanya dia kan tadi membeli perlengkapan segala macam. Nah, pada tanggal 18 ini Bu Ayu mendapatkan pendapatan jasa yang sebesar 8.200.000 rupiah. Nah, 8.200.000 rupiah dampaknya apa pada jurnal umum ini? Yaitu satu, asetnya naik, serta ekuitasnya naik. Kenapa begitu? Asetnya itu karena kan pendapatan itu termasuk aset begitu. Baik, kita lanjut. Lalu pada tanggal 30 November, Bu Ayu membayarkan beban-beban operasional nih. Beban operasional ada banyak ya. Mulai kayak gaji karyawan, di sini upah nih, mungkin karena karyawannya part time gitu ya. Dengan undang-undang yang sekarang mungkin makanya Bu Ayu milihnya part time gitu. Biar murah soalnya. Oke, ada beban upah, beban sewa, beban utilitas, dan beban lain-lain begitu. Nah, kalau begitu berarti gimana dong? Nah, kalau beban otomatis dia ekuitasnya berkurang. Karena kan dia membayarkan uang kepada beban operasional tersebut. Oke, kita lanjut ya. Lalu ada kelewat. Lalu masih di tanggal yang sama, di tanggal 30 November, Bu Ayu melakukan penyesuaian beban perlengkapan 900.000 dari stok yang telah terpakai utang usaha ya, 1 juta. Oke. Nih. Ini ya beban perlengkapan atau pemakaian November sebesar 900.000 rupiah. Lalu di tanggal 30 lagi Ibu Ayu menarik prive. Prive itu apa sih? Prive itu penarikan dana pribadi untuk Bu Ayu. Nah, ini menyebabkan ekuitasnya turun, asetnya juga turun. Oke, baik. Nah, itu saja untuk
bulan November ya, totalnya Rp70.420.000 dari semua transaksi di bulan November. Sehabis ini kita akan lanjut ke bulan Desember. Oke, nah ini transaksi pada bulan Desember 2025. Pada tanggal 1, Bu Ayu membayar di muka asuransi 1 tahun sebesar Rp2.760.000. Nah, kalau asuransi dibayar di muka berarti masuknya ke aset. Nah, karena dia kan bertambah dong gitu. Nah, maka dia aset dan bertambah, dan sewa kantor sebesar Rp900.000 dicatat sebagai beban. Wah, mati. Halo guys, oke tadi jadi ada gangguan sedikit, laptopnya mati. Oke, langsung kita mulai aja kali ya. Kita ulang lagi dari transaksi bulan Desember 2025. Nah, pada tanggal 1 Desember, perusahaan membayar di muka asuransi selama 1 tahun, yaitu Rp2.760.000 dicatat sebagai aset, dan sewa kantor sebesar Rp900.000 langsung dicatat sebagai beban sewa. Lalu pada hari yang sama, tanggal 1 Desember juga, Bu Ayu menerima sewa diterima di muka sebesar Rp450.000 dari pihak lain. Nah, hal ini dicatat sebagai liabilitas karena perusahaan masih memiliki kewajiban jasa pada bulan sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut. Pada tanggal 4 Desember, perusahaan membeli peralatan kantor sebesar Rp2.100.000 dari PT Pratama Jaya secara kredit. Nah, kalau kredit berarti apa? Meningkatkan aset dan utang usaha. Karena kan dia ngutang, dia kredit, makanya utang usahanya naik. Oke, lanjut. Pada tanggal 6 Desember, pembayaran iklan baris sebesar Rp200.000 dicatat sebagai beban lain-lain. Iklan Rp200.000. Lalu pada tanggal 11 dan tanggal tanggal 11 melakukan pembayaran kepada kreditor sebesar Rp1.500.000. Utang usaha Rp500.000. Lalu pada tanggal 13 beban upah atau beban karyawan sebesar Rp1.050.000. Next slide. Oke. Pada tanggal 16, perusahaan mengakui pendapatan paruh pertama bulan ini totalnya Rp5.300.000 terbagi atas kas Rp3.400.000 dan piutang usaha Rp1.900.000 nih. Nah, dia ada kas pendapatan jasa tunainya Rp3.400.000 dan piutang usaha pendapatan jasa kredit sebesar Rp1.900.000. Oke, ini tadi tanggal 20 sama ya kayak tanggal 11, dia membayar utang usaha pada PT Pratama Jaya totalnya Rp1.500.000 kalau tanggal 11 dan 20. Lanjut pada tanggal 21, perusahaan menerima pelunasan piutang sebesar Rp700.000 dari pelanggan, meningkatkan kas dan mengurangi piutang. Oke. Lalu pada tanggal 23 Desember, perusahaan menambah aset dengan membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp1.600.000. Kenapa naik? Yaitu karena dia aset dan dibayar secara tunai. Oke. Asetnya naik tapi kasnya turun. Kita lanjut pada tanggal 31 Desember. Ke skip. Oke, maaf, udah ke skip. Nah, tadi ya tanggal 23 Desember perusahaan membeli perlengkapan sebesar Rp1.600.000. Lalu pada tanggal 27 perusahaan membayarkan gaji lagi nih Rp1.350.000. Ini membuat ekuitasnya naik, ekuitasnya turun, asetnya juga turun karena membayar secara kas. Lalu pada tanggal 31 perusahaan membayarkan beban-beban operasional lagi nih, ada beban utilitas, telepon, dan listrik, totalnya Rp600.000.
Lalu pada tanggal 31 juga eh, perusahaan mendapatkan pendapatan jasa tunai sebesar 3.150.000 rupiah. Tadi ini udah dibahas ya di atas nih. Oke, ini tadi sudah. Oke, lalu Bu Ayu juga mengambil private sebesar 2.300.000 rupiah yang menyebabkan ekuitasnya turun dan asetnya turun karena kas. Oke. Nah, itu transaksi pada bulan Desember dengan total 25.210.000 rupiah. Nah, jadi ini kesimpulannya. Proses penjurnalan telah berhasil dilakukan menggunakan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Apa sih ayat jurnal berpasangan? Itu tadi debit dan kredit harus sama. Nah, di mana setiap transaksi dicatat setidaknya ke dalam dua akun dan total debit dan kredit selalu sama. Oke, nomor satu, keseimbangan akun dan nilai transaksi. Keseimbangan terjaga. Semua transaksi telah memenuhi aturan debit dan kredit yang benar. Keseimbangan dalam persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas terpelihara di setiap ayat jurnal. Total jurnal, jumlah keseluruhan nominal transaksi yang dicatat dalam jurnal umum untuk periode 2 bulan tersebut, yaitu ada di grand total debitnya ada 95.630.000 rupiah dan kreditnya juga sama 95.630.000 rupiah. Nominal ini dari mana sih? Ini tadi nih total Desember dan total bulan November begitu. Ini ada di bawahnya juga ada ini ya prinsip utama dalam jurnal umum kali ini ya, gimana aset itu ada di debit, kalau itu di penerimaan kas dari pelanggan aset naik dikurang debit seperti itu. Baik, oke, mungkin itu saja cukup sampai saat ini cukup kita cukupkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hamdani, kepada para penonton juga yang telah mengikuti saya selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.